Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Indasari, kakak dari PIAUD 2 angkatan 2018 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, di sini kakak akan mendongeng dengan tema asal-usul Pulau Kemarau di Kota Palembang. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala di perairan Sungai Musi berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sudah berlanjut usia. Nah, sang raja tersebut memiliki seorang anak yang cantik jelita yang bernama Siti Fatimah. Sayangnya, pangeran dan pemuda di situ tidak berani untuk meminang Siti Fatimah karena sang raja menginginkan anaknya menikah dengan putra raja ataupun orang yang kaya raya. Suatu hari, datanglah sebuah kapal dagang dari Cina datang ke pelabuhan yang terletak di Sungai Musi dekat dengan kerajaan ataupun istana Sriwijaya. Kapal tersebut ternyata milik seorang pedagang Cina yang bernama Tan Bun An. Selain pedagang, Tan Bun juga merupakan anak dari Raja Cina. Lalu Tan Bun An pun memperkenalkan dirinya kepada sang raja dan putrinya untuk meminta izin berdagang. Tan Bun An pun memperkenalkan diri kepada sang raja dan putrinya. Lalu ia berkata, "Wahai paduka raja, perkenalkan nama hamba Tan Bun An. Hamba merupakan putra dari Cina. Maksud kedatangan hamba di sini adalah untuk meminta agar mulia paduka raja Sriwijaya berkenan memberikan izin kepada hamba untuk berdagang di Sriwijaya." Lalu paduka raja pun berkata kepada Tan Bun An, negeri ini selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin berdagang. Kamu boleh berdagang di sini, tapi dengan syarat. Kamu harus membayar pajak sebesar 20% dari keuntunganmu berdagang setiap bulannya. Tan Bun An pun berkata lagi, "Baik paduka raja, terima kasih yang mulia. Syarat yang mulia akan saya penuhi. Hamba mohon undur diri dulu." Setelah mendapatkan izin dari Raja Sriwijaya, Tan Bun pun segera menjalankan perdagangannya di pelabuhan. Perdagangan Tan Bun sangat pesat sehingga mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Sesuai dengan syarat yang diberikan raja, Tan Bun An setiap bulannya harus membayar pajak sebesar 20% dari keuntungan yang diperolehnya. Setelah berbulan-bulan datang menghadap Raja Sriwijaya, Tan Bun pun kali ini datang untuk menyerahkan uang pajak. Namun kali ini kedatangan Tan Bun bukan hanya untuk menyerahkan pajak, namun ada maksud lain. Tan Bun An pun menghadap sang raja. Lalu ia berkata, "Wahai yang mulia, sebagaimana bulan sebelum-sebelumnya, saya datang untuk menyerahkan pajak keuntungan dagang hamba." Raja pun berkata, "Terima kasih Tan Bun An, kamu pedagang yang sangat jujur. Perdaganganmu pun sangat maju." Dan Tan Bun An pun berkata lagi, "Terima kasih untuk pujiannya yang mulia, tapi kedatangan hamba kali ini tidak hanya untuk membayar pajak. Hamba juga bertujuan lain." Raja pun berkata, "Tujuan apakah itu Tan Bun An?" Lalu Tan Bun An pun menjawab pertanyaan sang raja, "Hamba bermaksud untuk melamar Tuan Putri Siti Aminah." Lalu Raja Sriwijaya pun terkejut mendengar ucapan Tan Bun. Beliau berpikir sejenak, meskipun kedatangan Tan Bun An di Sriwijaya sebagai pedagang, namun Tan Bun An juga merupakan anak dari Raja Cina. Lalu raja pun berkata kepada Tan Bun An, "Wahai Tan Bun An, aku bisa menerima pinanganmu untuk putriku Siti Fatimah, tapi dengan satu syarat." Tan Bun An pun berkata, "Apa syaratnya yang mulia?" Lalu raja pun menjawab pertanyaan dari Tan Bun An,
Kamu harus menyediakan 9 guci yang berisi emas sebagai emas kawinnya. Tanpa berpikir panjang lagi, Tan Bun pun segera memenuhi syarat yang diberikan oleh sang Raja Sriwijaya. Tan Bun An pun mengirimkan sebuah surat kepada ayahnya. Setelah mengirimkan surat ke ayahnya, yaitu Raja Cina, datanglah sebuah kapal yang mengangkut 9 guci emas tersebut. 9 guci tersebut atasnya ditutupi dengan daun sawi agar keberadaannya tidak diketahui oleh para bajak laut. Bahkan guci-guci tersebut disembunyikan di ruang kapal yang sangat tersembunyi. Kapal yang mengangkut emas tersebut akhirnya tiba di Sriwijaya. Tan Bun yang sudah tidak sabar segera ke atas kapal hendak melihat 9 guci tersebut. Tan Bun pun berkata kepada sang prajurit, "Wahai prajurit, di mana guci emas itu?" Prajurit pun menjawab, "Hamba simpan di bagian kapal yang sangat rahasia, Tuan." "Tunjukkan di mana tempatnya," Tan Bun berkata. Tan Bun pun masuk ke dalam ruangan yang sangat rahasia. "Bukalah jendela kapal itu agar sedikit terang, wahai prajurit." "Baik, Pangeran." Tan Bun pun berkata, "Nah, sekarang lebih terang. Mana guci emas itu?" Lalu prajurit pun menjawab pertanyaan Tan Bun. "Itu, tuanku, semua guci emas tersebut ditutup sebuah kain berwarna hitam." Tan Bun pun berkata lagi, "Baiklah, keluarlah sekarang. Aku akan memeriksa guci-guci emas itu." Tan Bun segera membuka kain hitam yang menutupi guci tersebut. Namun alangkah terkejutnya setelah ia melihat guci-guci tersebut. Lalu Tan Bun pun berkata, "Yang aku minta adalah emas. Kenapa dikirim malah sayuran busuk seperti ini? Apa kata Raja Sriwijaya jika yang dikirim ternyata hanyalah sayuran busuk, bukan emas? Sungguh sangat memalukan. Dan Raja Sriwijaya pasti akan merasa terhina." Karena tertekan oleh perasaan malu, Tan Bun pun tanpa berpikir panjang, tidak memeriksa terlebih dahulu guci-guci tersebut. Dia segera membuang guci-guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Ketika mengangkat guci terakhir, Tan Bun pun tersandung dan gucinya terjatuh hingga pecah. Tan Bun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, bahwa sayuran yang busuk tersebut ternyata tersimpan emas. Tan Bun segera naik ke geladak kapal dan berbicara kepada prajurit pengawalnya. "Wahai pengawal, kenapa kamu tidak bilang bahwa emas-emas itu ditutupi oleh sawi dan aku sudah terlanjur membuang 8 guci ke dalam sungai?" Pengawal pun berkata, "Maafkan hamba, tuanku. Sudah, ayolah kita menyelam dan kita ambil 8 guci emas tersebut." Sementara itu, Siti Fatimah yang diberi kabar tentang Tan Bun An menyelam ke dalam Sungai Musi menunggu calon suaminya tersebut di atas kapal. Hari pun semakin sore, namun Tan Bun dan pengawalnya belum juga muncul dari Sungai Musi. Siti Fatimah pun berkata kepada dayangnya, "Wahai dayang, selama ini kamu sudah setia menemaniku. Kemana saja aku pergi, kamu selalu saja mau mengawalku. Namun kali ini aku akan menyusul calon suamiku menyelam ke dalam sungai. Kamu tidak perlu menemaniku lagi. Doakan saja aku selamat. Namun suatu saat ada sebuah tumpukan tanah di sungai ini, berarti itu kuburanku." Belum sempat dayang mencegah Siti Fatimah pun sudah melompat ke Sungai Musi. Dayang yang setia itu menunggu sampai malam tiba hingga keesokan harinya, namun Siti Fatimah belum juga muncul hingga matahari sudah terbit dan ayam sudah mulai berkokok. Siti Fatimah, Tan Bun dan pengawalnya juga belum muncul. Tiba-tiba Dayang melihat sebuah gundukan tanah muncul dari
Sungai Musi. Itu artinya Siti Fatimah telah meninggal dunia. Gundukan tanah tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah pulau. Masyarakat di sekitarnya menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Kemarau. Dalam bahasa Indonesia, Pulau Kemarau artinya kemarau. Dinamakan kemarau dikarenakan pulau tersebut tidak pernah tergenang air meskipun Sungai Musi sedang banjir. Mungkin itu saja cerita hari ini, semoga bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.